5 tahun gue memperdalam science communication atau communication science, dan ada 3 hal esensi utamanya yang kalau lo pelajarin, lo kuasain, dan lo terapin skill ini, lo bakal bisa ngubah drastis banget kehidupan komunikasi lo. Dan dalam video kali ini, kita bakal membahas skill ini menjadi 3 bagian dalam video ini. Jadi pertama kita bakal bahas apa aja itu skillnya, dan yang kedua gimana cara nerapin skillnya dalam kehidupan lo, dan yang ketiga adalah penerapan skill ini dalam 30 hari ke depan. Jadi lo bakal mempelajari total gimana caranya mempraktekkan 3 skill ini. Cuman sebelumnya, kita kenalan dulu karena pastinya lo bingung ada siapa nih orang muncul di YouTube gue. Kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley yang bakal hari ini ngobrol berdua bareng lo. Jadi gue udah punya pengalaman 5 tahunan di bidang ilmu komunikasi atau komunikasi science. Dan ini pasti sedikit jadi pertanyaan kira-kira, Bang, apa sih itu komunikasi science? Komunikasi science itu banyak banget orang yang sedikit salah paham. Banyak yang kira, oh komunikasi science itu mempelajari tentang komunikasi. Dan buat apa pelajaran tentang komunikasi, Bang? Kayak ngobrol aja, harus dipelajarin gitu loh. Ya, enggak sesimpel itu. Jadi, komunikasi science adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dengan cara melihat aspek psikologis yang terjadi ketika manusia itu berkomunikasi, aspek dari segi sains ketika manusia itu berkomunikasi, kita melihat apa yang terjadi dalam pikiran mereka, dalam otak mereka. Jadi kita melihat secara dalam komunikasi itu esensi utamanya kayak gimana. Dan ada ratusan banget skill yang kita pelajarin dalam dunia science communication yang kita bedah, kita perdalam mengenai skill-skill komunikasi tersebut. Dan selain itu, gue juga udah punya pengalaman dalam bidang komunikasi, yaitu adalah gue mendirikan platform edutech gue sendiri tentang ilmu komunikasi, yaitu adalah Stanley Academy. Dan so far sekarang udah ada 750 lebih, bahkan sekarang kalau nggak salah udah mendekati 800-an orang yang merasakan perubahan drastis banget setelah nerapin materi dari Stanley Academy. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan mengenai aspek dari komunikasi. Nah, dalam video kali ini gue akan ngebahas sebuah materi komunikasi yang sangat amat menarik banget. Jadi lo nggak perlu pelajarin semua skill komunikasi karena banyak banget kan, ada ratusan skill komunikasi. Lupain yang ratusan, lupain yang puluhan. Cukup 3 skill ini aja, dari 100 skill komunikasi pun, itu cukup banget buat bikin lo, satu, bakal bikin siapapun jadi suka, nggak sabar, pengen ngobrol sama lo lagi. Yang kedua, bakal bisa berbicara dengan jauh lebih jelas dan lebih mudah untuk dicerna oleh orang. Yang ketiga, orang bakal lebih pengen untuk mendengarkan apa yang lo bicarakan. 3 hal ini yang bakal lo dapatkan setelah akhir video ini, kalau lo siap menginvestasikan paling 10 menitan atau 20 menitan mendengarkan skill yang bakal kita bahas. Oke, gue bakal cukup cepat ngejelasin skill ini. Jadi sedikit waktu lo gue butuh minta sedikit doang. Paling sekitar 10 menitan doang. Yang pertama, oke, ini adalah natur manusia yang gue observe dalam ilmu komunikasi. Natur manusia di bidang apapun itu memang cenderung lebih ke arah apa yang ada untuk gue. Manusia itu selalu sifatnya itu kadang egoistik pada naturnya. Jadi mereka tuh apa sih yang ada buat gue? Kayak gue dapat apa kalau misalnya kayak gini. Jadi manusia itu cenderung untuk lebih memprioritaskan diri mereka dibandingkan dengan prioritas kepentingan orang banyak gitu. Nah, ini juga terjadi dalam dunia komunikasi. Karena yang gue bilang manusia cenderung untuk mementingkan diri mereka sendiri, maka di dunia komunikasi ini juga terjadi. Oke, Bang, apa yang ada dalam dunia komunikasi yang mencerminkan kebutuhan manusia untuk mementingkan dirinya sendiri gitu loh. Ini adalah mereka lebih ingin untuk didengarkan daripada mendengarkan. Oke. Kalau yang terjadi adalah orang lebih pengen didengarkan daripada mendengarkan, terus Bang, apa yang bisa gue lakuin sama informasi ini gitu loh. Kalau mayoritas orang 90% orang itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan, maka kita bisa bilang 10% orang yang lebih suka mendengarkan daripada didengarkan, itu mereka bakal jauh lebih disukai oleh orang. Kenapa kayak gitu? Gini, misalkan kita bilang 90% orang itu lebih suka dan lebih prefer didengarkan, karena natur mereka mengajarkan mereka untuk lebih apa yang ada buat gue. Nah, kalau kayak gini, maka orang yang mendengarkan orang-orang ini adalah orang yang dapat memberikan apa yang mereka pengenin atau yang mereka butuhkan. Jadi, seorang pendengar yang baik dapat memberikan sebuah hal kepada orang-orang yang memang mereka itu hanya ingin didengarkan.
Bahkan banyak banget orang-orang di luar sana yang sering bikin onar, yang sering bikin apa acara segala macam event kericuhan hanya untuk didengarkan doang. Jadi sebesar itu, bahkan dalam The Theory of Human Needs dari Abraham Maslow, yang tertinggi kan adalah aktualisasi diri, tapi di bawahnya juga ada social acceptance. Jadi orang kebutuhan tertingginya yang lumayan tinggi adalah mereka ingin diterima oleh masyarakat luas. Dan salah satunya berarti kan didengarkan. Nah ini yang bisa kita berikan kepada siapapun. Oke. Ketika lo itu menjadi seorang pendengar yang baik, lo bakal bisa bikin siapapun itu jadi merasa dipahami oleh lo, didengarkan oleh lo, dan juga nggak sabar bahkan pengen ketemu sama lo lagi, dan bahkan seru banget bisa ngobrol berjam-jam sama lo. Kemanapun lo pergi, kalau lo punya skill mendengarkan dengan baik, siapapun yang lo ajak bicara, baik di konteks kampus, mahasiswa, gebetan, dalam konteks romance, keluarga, siapapun yang lo ajak ketemu dan lo ajak ngobrol, lo bakal pede abis, cuman gara-gara punya skill pendengar yang baik ini. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah, Bang, gimana caranya gue nerapin skill pendengar yang baik? Oke. Skill pendengar yang baik itu terdiri dari beberapa atribut tertentu. Oke. Bahkan dalam karisma, the component of charisma atau komponen dari karisma yang bukan susuk-susukan tapi dari segi komunikasi. Salah satunya adalah kehadiran, dan kehadiran bisa didapatkan ketika lo menguasai skill pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik ini, maka kita bakal pecah lagi. Kalau kehadiran adalah komponen karisma, maka komponen dari kehadiran adalah pendengar yang baik. Maka komponen dari pendengar yang baik itu adalah satu, eye contact. Ketika lo ngobrol, biasakan dengan bicara itu ngelakuin eye contact. Bang, ada tipsnya nggak gimana caranya gue bisa nyaman ngelakuin eye contact? Lo bisa nyaman ngelakuin eye contact jika satu, mindset utama lo ketika lo mendengarkan memang untuk memahami lawan bicara, bukan memahami atau pengen ketika lo bicara misalnya ngomong, lo tuh udah mikirin next lo mau ngomong apa lagi. Kan ada kan, lo cuma kayak, oh iya, oh, iya. Oh tunggu bro, sorry. Kalau menurutku pribadi, tadi kan, sorry ya gue cut dikit ya. Tadi kan gue sempet, nah itu kan lo cuma mendengerin untuk nunggu lawan bicara berhenti ngomong, buat lo lanjut ngomong. That's basically the point. Jadi, lo ubah mindset lo bilang ke diri lo sendiri bahwa gue udah tahu cukup banyak tentang diri gue sendiri. Gue sekarang mau mulai tahu lebih banyak mengenai orang lain. Jadi lo lebih mengobserve dunia di sekitar lo. Oke. Itu satu, mindset. Ya. Jadi ketika lo memiliki mindset untuk ingin memahami lawan bicara, eye contact itu bakal lebih nyaman dilakuin kepada lawan bicara. Secara otomatis. Karena ketika lo ingin memahami lawan bicara, lo nggak lagi pengen mengimpress lawan bicara. Lo nggak kayak lo ngomong untuk disukai lawan bicara, atau bikin lawan bicara bilang kayak, oh lo tuh keren atau gimana. Enggak. Tapi lo pengen memang fokus memahami apa yang dibicarakan. Jadi eye contact itu datang dari diri lo bukan sebagai bentuk untuk mengimpress lawan bicara, tapi lebih ke arah sebagai natural dari proses lo ingin memahami lawan bicara. Jadi mindset bikin eye contact lebih nyaman. Yang kedua, atribut dari komponen pendengar yang baik adalah selain dari mindset dan juga eye contact, yang kedua yang gak kalah penting itu adalah postur badan. Ketika lo mendengarkan, yang perlu diperhatikan adalah perhatikan 3 titik ini. 1, kepala, kedua adalah bahu, dan ketiga adalah kaki. Kira-kira dari kepala, bahu, dan kaki lo itu udah menghadap ke lawan bicara atau belum? Oke. Kalau misalkan belum, coba lo ngadepin ke lawan bicara. Anggap gue lawan bicara deh. Coba lo ngadepin ke gue sekarang. Kepala lo ngadep ke gue, bahu lo ngadep ke gue, dan kaki lo ngadep ke gue. Ini postur badan yang baik ketika lo mendengarkan. Yang ketiga adalah ketika lo mendengarkan, bayangkan visualisasi dari kotak. Ini yang sering gue ajarin juga di 3 Hour Communication di Stanley Academy. Lo penting banget buat cek nanti kalau misalnya emang pengen nguasain tentang skill pendengar yang baik. Karena di video ini gue gak bakal bahas banyak-banyak tentang skill pendengar yang baik ya. Untuk fullnya, lo bisa cek aja di Stanley Academy. Nah, Bang, apa sih itu visualisasi kotak? Visualisasi kotak adalah ketika lo dan lawan bicara, itu lo membayangkan ada kotak di antara lo dan si lawan bicaranya. Oke, kotak ini nih yang ada antara lo dan si lawan bicara. Oke. Kotaknya itu ada di antara lo dan si lawan bicara, dan apapun yang terjadi di luar kotak tersebut, jangan lo anggap ada. Jadi seolah-olah di dalam ruangan tersebut hanya ada lo dan lawan bicara. Ada orang lewat, nggak usah dilihat. Ada orang apa jatuh, nggak usah dilihat. Fokus mata lo, badan lo ngadep ke dia, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang ada di ruangan tersebut. Oke, kita udah fix 3 hal. Satu adalah eye contact, kedua adalah postur badan, yang ketiga adalah
anggap seolah-olah hanya ada lo dan si lawan bicara, dan ada kotak di antara lo sama dia yang bakal ngeblok fokus lo. Yang keempat, kita bakal masuk ke proses yang lebih mendengarkan lagi. Ketika lo mendengarkan lawan bicara, pendengar yang baik bakal cenderung untuk lebih menanyakan lebih banyak pertanyaan daripada memberikan pernyataan. Oke bang, maksudnya apa? Coba lo cek aja gini, ini mindsetnya. Ketika lo berbicara, anggap ada lampu pijar di antara lo dan si lawan bicara. Dan siapapun yang ngomong, itu bakal disorot sama si lampu pijar tersebut. Goals lo sebagai pendengar yang baik adalah di akhir percakapan, lo pengen lampu pijar ini lebih lama nyorot ke si lawan bicara daripada ke lo. Oke, jadi gimana caranya bang? Ya, lo mengajukan pertanyaan lebih banyak, lo lebih banyak mendengarkan si lawan bicara, dan lo bahkan mengangguk ketika dia berbicara. Jadi, mengencourage dia untuk dia itu lebih banyak berbicara daripada lo. Jadi, lo hanya sekedar mendengarkan doang ketika dia memberikan jawaban dari pertanyaan lo mengajukan pertanyaan lebih lanjut dari jawaban tersebut. Nah, ini adalah karakteristik dari seorang pendengar yang baik. Memiliki skill pendengar yang baik bakal bikin lo bisa pede ngobrol sama siapapun di luar sana. Dan dalam 3 bulan ke depan, yang pengen gue lakuin dalam skill ini adalah lo bisa menerapkan 4 poin tersebut setiap kali lo berbicara dengan siapapun itu. Bahkan gue bakal kasih sedikit trik. Next time ketika malam-malam dalam 3 bulan ke depan, coba visualisasi seolah-olah di depan lo itu ada lawan bicara. Ini nggak usah lo ngomong, karena pasti bingung kalau ada suara lo ngomong sendiri gitu kan. Cukup body posture aja, eye contact aja, dan mengangguk misalkan. Oh oke, terus jadi cuman sekedar ngatur body language-nya aja. Ketika lo role play dengan otak lo sendiri, karena ada yang bilang otak tidak bisa membedakan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi imajinasi pun bisa membangkitkan memori lo ketika lo latihan. Jadi bahkan pemain basket yang mereka melatihkan visualisasi, ngeimajinasiin mereka lagi main basket nantinya, biasanya pas mereka udah main basket beneran, itu bakal cenderung lebih berperforma baik daripada pemain basket yang tidak ngelakuin imajinasi. Nah, tadi udah skill 1 pendengar yang baik dan lengkap 3 bulan ke depan lo harus ngapain. Yang kedua adalah lo harus paham ketika lo berbicara dengan lawan bicara, the only thing, hal yang bakal bikin lo menjadi menarik adalah ketika lo itu memiliki pengetahuan yang menarik. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang pendengar yang baik, sekarang kita bakal masuk ke ranah pembicara. Oke. Bang, gimana caranya gue bisa jadi pembicara yang omongan gue itu menarik banget, yang bikin lawan bicara jadi seru ngobrol sama gue? Oke, gini. Pada dasarnya, ketika lo berbicara sama lawan bicara, yang terjadi adalah 2 pemikiran. Jadi ada diskusi antara pemikiran lo dan pemikiran lawan bicara. Banyak topik yang dibicarakan, begitu filsafat lah, sport lah, edukasi, bisnis, dan segala macam ya. Ada banyak banget. Nah, bang, terus kenapa lo bilang pembicara yang menarik adalah pembicara yang mengetahui banyak hal? Kayak gini, ketika lo berbicara, ada 3 hal atau 3 alur utama yang dilalui ketika lo sedang berbicara. Yang pertama adalah alur dari ide. Yang kedua adalah struktur bicara, dan yang ketiga itu adalah rangkuman. Ini yang sering gue ulang-ulangin dalam 3-hour communication. Tapi, bang, maksudnya itu gimana? Gue nggak paham tentang 3 struktur ini. Proses dari lo berbicara, kayak gue sekarang, itu singkat ceritanya melalui 3 hal. 1, otak lo harus memikirkan ide. Yang kedua, ide ini bakal diubah menjadi struktur bicara. Dan yang ketiga, bakal disampaikan melalui kata-kata. Singkat ceritanya kayak gitulah, simpelnya. Nah, dari 3 hal ini, yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama, yaitu adalah ide. Oke, untuk yang kedua, struktur bicara dan juga kata-kata, itu lebih berhubungan dengan masalah belibet, dan gue udah sering bahas di 3-hour communication. Lo bisa cek aja lengkapnya di kursus gue nantinya. Oke, cuma gue bakal bahas tentang bagian yang pertama ini, karena ini lebih penting. Ketika lo berbicara sama lawan bicara, yang perlu diperhatikan adalah lo bakal mulai berbicara dengan step pertama, lo harus memikirkan ide apa dulu yang pengen lo bahas. Nah, ide ini itu bakal muncul berdasarkan topik apa sih yang lagi lo bahas sama lawan bicara. Misalkan tentang filsafat, tentang religi, tentang spiritual, tentang entertainment, education, business, sport, finance, macam-macam. Nah, tapi kalau misalkan bang, oke gue ngobrol sama bapak-bapak, dia lebih ngebahas tentang bola. Oh bang, gue di dunia kantor lebih bahas tentang bisnis. Oh bang, misalnya gue lagi bareng pacar gue, dia lebih ngebahas tentang misalkan hubungan. Berarti kan itu lebih ke social skill gitu kan. Oke, kalau gitu apa yang bisa gue dapetin dari sini bang?
Yang bisa didapetin dari sini adalah semakin banyak hal yang lo tahu, maka semakin banyak hal yang bisa lo bicarakan dengan siapapun itu yang berbeda latar. Ketika lo paham tentang bisnis, lo bakal lebih pede masuk ke kantor. Ketika lo paham tentang social skill, lo bakal lebih pede juga ketika lo jalan sama gebetan. Ketika lo paham tentang misalkan religi, lo bakal lebih nyaman ketika lo harus pergi ke tempat ibadah misalkan. Oh misalkan lo lagi pergi ke tempat sekolah teman-teman lo, dan di sana banyak banget kayak perlu ada entertainment, sering ngebahas education juga. Singkat ceritanya di sini, semakin banyak hal yang lo tahu, maka bank pengetahuan lo bakal semakin meluas. Ketika bank pengetahuan lo semakin meluas, maka lo bakal lebih pede ngobrol sama siapapun itu. Karena apa? Karena ketika lo ngebahas suatu topik, lo udah tahu nih, topik apa aja yang bisa lo bicarakan, topik apa aja yang bisa lo tanyakan, dan topik apa aja yang perlu dibahas yang dapat menambah bobot dari percakapan lo. Oke bang, gue udah sedikit paham gitu. Oke. Oh, tahu lebih banyak hal, bikin bang pengetahuan lebih meningkat, dan bakal bikin gue tahu lebih banyak hal juga, dan memungkinkan gue untuk berbicara dengan lebih banyak orang dengan nyaman. Bang, gimana caranya gue memperluas pengetahuan gue? Oke, nggak ada tips apapun yang bakal ngalahin tips gue yang ini. Tapi ini bakal ngubah kehidupan lo banget dalam 30 hari ke depan. Gue pengen dalam 30 hari ke depan, lo mulai membaca buku. Minimal sehari 20 halaman. Bang, kenapa kayak gitu? Ketika lo membaca buku, lo memungkinkan otak lo untuk memahami lebih banyak pengetahuan. Tapi the point is, bukan lebih ke arah otak lo lebih banyak pengetahuan. Oke, itu bagus banget. Tapi kunci utama dari membaca buku adalah bikin pikiran lo itu lebih haus akan pengetahuan. Karena semakin lo membaca, semakin lo tahu bahwa banyak hal yang lo nggak tahu. Semakin lo tahu bahwa banyak hal yang lo nggak tahu, maka lo semakin ingin lebih mendengarkan, lebih membaca, dan secara singkat lebih mengobservasi dunia. Nah, tapi ketika ini terjadi nanti ke depannya, ketika lo sering mengobservasi dunia, maka lebih banyak hal yang lo pelajarin pastinya. Dan semakin banyak hal yang lo pelajarin, ini bakal meningkatkan pengetahuan lo semakin meningkat lagi. Dan bakal lebih eksponensial grafik pertumbuhannya. Dan ketika pengetahuan lo semakin berkembang, semakin meluas, ini masuk lagi ke cycle yang gue bilang. Ketika lo ngobrol sama siapapun itu, lo bakal lebih tahu apa yang harus dibicarakan, pertanyaan apa yang harus diajukan, lo bakal bisa menjadi pembicara yang jauh lebih menarik. Karena apa? Karena lo itu bisa membicarakan lebih banyak hal. Jadi, baca buku minimal 20 halaman untuk memperluas pengetahuan lo, dan lo bakal bisa berbicara sama siapapun itu jauh lebih banyak lagi. Oke. Yang kedua, tadi pendengar yang baik. Yang kedua, lebih ke arah membaca buku untuk pengetahuan lo gitu kan. Atau menjadi pembicara yang menarik. Yang ketiga adalah jangan pernah berbicara topik yang tidak disukai lawan bicara. Titik. Pakai koma. Setiap orang itu memiliki topik yang mereka lebih prefer untuk dibicarakan. Di kantor, gebetan, atau mungkin itu keluarga, atau mungkin itu teman dekat. Basically setiap orang tuh punya topik kesukaan mereka. Contoh misalkan gue lebih tertarik ngebahas tentang filsafat daripada tentang misalkan let's say sport gitu loh. Oh, atau misalkan gue pribadi lebih suka ngebahas tentang edukasi daripada harus ngebahas misalkan tentang filsafat. Jadi gue punya topik yang gue lebih suka bicarakan daripada topik yang gue nggak suka bicarakan. Nah, ketika lo pengen menguasai skill komunikasi chit-chat atau berbicara dengan siapapun itu, dimanapun dan kapanpun itu, yang perlu diperhatikan adalah lo harus bisa mendebak topik apa dulu yang dia sukain. Karena apa? Karena ketika lo tahu topik yang dia suka, maka pembicaraan lo sama dia juga bakal jauh lebih menarik bagi orang tersebut. Dia bakal lebih nyaman ngobrol sama lo, dia bakal lebih banyak ngomongnya, dia bakal lebih banyak mengemukakan pendapat, dan yang perlu lo lakuin hanyalah sekedar duduk diam dan mengajukan lebih banyak pertanyaan ke dia. Apa opini dia, apa pendapat dia, apa pengalaman dia tentang topik tersebut. Bang, oke, gimana caranya gue nyari topik ini? Ini kan kuncinya. Lo bisa cari topik ini dengan cara 3 langkah. 1, mendengarkan secara aktif, terapin tips yang pertama. Yang kedua, cari topik yang memiliki ciri-ciri berikut. Jadi ketika lo membicarakan topik ini dengan lawan bicara itu memiliki atau melakukan beberapa hal ini. 1, dia berbicara jauh lebih banyak. Yang kedua, dia lebih naik intonasi suaranya. Yang ketiga, dia kelihatan lebih hype. Yang keempat, dia lebih banyak ngomong daripada mendengarkan lo. Yang kelima, pastinya dia nggak cuma jawab iya doang. Yang keenam, bahkan dia lebih sering mengajukan pertanyaan bahkan.
terkadang. Jadi bisa jadi lebih banyak nanya karena dia tertarik banget, karena dia pengen tahu tentang topiknya, atau kalau dia tahu tentang topiknya, maka dia lebih banyak ngomong. Jadi just find the topic, cari topik yang memang lawan bicara itu sukai, dan omongin aja topik tersebut. Kalau dia udah tahu tentang topiknya, lo nanya. Tapi kalau dia nggak tahu tentang topiknya, dia bakal lebih sering nanya kalau daripada lo nanya ke dia. Jadi kayak nggak peduli dia itu tahu atau nggak tentang topiknya, kalau dia suka topiknya, lo bakal bisa ngobrol berjam-jam dengan orang tersebut. Nah, bagi lo pada yang mungkin satu mahasiswa yang pengen bisa bikin siapapun jadi suka sama lo di dunia kampus, atau pengusaha yang pengen ningkatin omset perusahaan lo dengan skill negosiasi yang bisa bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau lo mungkin adalah seorang karyawan yang pengen bisa berkomunikasi secara efektif, yang bakal bikin teman kantor lo itu memahami ide lo jauh lebih jernih dan bakal lebih terpersuasi dengan ide lo. Lo bisa cek aja di 3 Hour Communication, kursus gue di stanleyacademic.com. Lo bakal belajar dalam 30 hari gimana caranya lo bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan menguasai skill-skill yang jauh lebih advance banget kayak beretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, bikin siapapun yang lo temuin itu jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi karena menerapkan karisma ketika lo berkomunikasi, memahami cara kekuasaan, gimana lo bisa berkuasa melalui skill-skill komunikasi lo bisa cek aja 3 Hour Communication, udah ada 750 lebih, harusnya sekarang ini udah 800-an di hari ini. Dan mereka semua itu udah merasakan perubahan drastis banget, baik di kehidupan profesional, kehidupan kampus, ada yang udah jadi pengusaha juga, copywriter, banyak banget deh di berbagai cabang. Jadi lo bisa cek aja 3 Hour Communication di stanleyacademic.com di Google, atau cek aja di pin komentar di bawah. Bye-bye.